Baik, selamat datang di program kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Grace Elia Gursinaga. Topik yang kita akan bahas adalah kehidupan hedonisme di kalangan Gen Z vs milenial. Subtema kita kali ini adalah hiduplah bahagia, temukanlah keseimbangan. Bersama saya ada saudara Jonathan dari kalangan Gen Z, dan di sebelah saya juga ada Kak Anita dari kalangan milenial. Selamat datang Kak Anita dan Jonathan. Ya, hai Grace, senang berdiskusi dengan kamu. Senang ada di sini, Grace. Baik, kita mulai dengan pengantar dalam konteks hedonisme. Bagaimana sih menurut kalian definisi kebahagiaan serta keseimbangan? Jonathan, silakan. Kalau menurut saya, hedonisme itu adalah kebahagiaan yang dicari melalui pengalaman dan kesenangan. Sedangkan untuk kebahagiaan itu lebih menikmati hidup yang didapatkan melalui traveling dan aktivitas sosial. Sedangkan keseimbangan itu lebih mementingkan momen hidup tapi fokus pada tujuan jangka panjang. Oke, kalau milenial ya, yang kita tahu adalah milenial juga hidup dengan namanya hedonisme. Tetapi kami harus berhati-hati soal itu, ya. Nah, di mana kami juga menikmati hidup, tetapi tetap terfokus yang namanya pekerjaan, karir, dan keluarga. Oke, kita masuk ke analisis SWOT ya teman-teman. Jonathan, menurut kamu apa sih kekuatan dan kelemahan yang kalian lihat dari Gen Z dalam konteks hedonisme? Begitu juga dengan sebaliknya oleh Kak Anita. Kalau dari Gen Z, lebih kreativitas dan keberanian dalam mencoba hal-hal yang baru seperti traveling dan kulineran. Tapi juga Gen Z juga mempunyai kelemahan, itu tergantung kepada teknologi zaman sekarang sehingga susah untuk berinteraksi langsung. Kalau milenial itu ya, kami itu mampu beradaptasi pada sekeliling kami dan fokus pada keseimbangan baik itu pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Namun kelemahan kami itu yaitu kami terasa tertekan dalam mencapai kesuksesan sehingga kami mau itu mengorbankan kehidupan kami sendiri. Kita lanjut. Bagaimana sih menurut kalian peluang dan ancaman yang kalian hadapi dalam menjalani kehidupan hedonis ini? Baik, untuk Gen Z itu memiliki banyak peluang dalam mengeksplor dari beberapa platform, tetapi ancamannya juga memiliki nilai tinggi karena tidak merasa cukup. Milenial juga memiliki peluang dengan semakin tingginya kesadaran akan kesehatan mental dan pentingnya menikmati hidup. Namun tantangan ekonomi seringkali menghalangi kaum milenial untuk mengejar mimpi. Selanjutnya, apa menurut kalian hasil dari pembahasan SWOT dari pembahasan ini? Yang perlu kita pahami adalah Gen Z bisa belajar tentang pentingnya stabilitas dan perencanaan dari milenial. Sedangkan untuk milenial bisa belajar dari terinspirasi dari keberanian Gen Z untuk mengeksplor pengalaman. Itu tambahan penting untuk menciptakan komunitas yang mendukung antara dua generasi yaitu Gen Z dan milenial, yang dimana agar bisa saling berbagi ya pengalaman positif dalam menjalani kehidupan seperti hedonisme saat ini. Apa sih solusi yang dapat kalian tawarkan untuk mencapai keseimbangan antara hedonisme dan tanggung
tentang cara menikmati hidup dengan bijak. Ya, saya setuju dengan Jonathan ya. Dengan adanya mengadakan seminar tentang kesehatan mental dan cara menikmati hidup dengan bertanggung jawab juga bersama. Baik, terima kasih Jonathan dan Nalita untuk diskusi hari ini. Semoga percakapan ini memberikan wawasan kita untuk mengenai hedonisme di kalangan Gen Z dan milenial. Mari kita ingat untuk selalu hidup bahagia, tetapi temukan juga yang namanya keseimbangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.